Pernahkah Anda merasa bahwa di bulan suci ini, saat aktivitas fisik melambat, batin Anda justru terasa semakin berat dan tidak stabil? Di saat orang lain tampak tenang dan khusyuk, Anda mungkin justru merasa hampa atau mudah tersinggung. Banyak yang langsung menghakimi kondisi ini sebagai tanda kurang iman. Namun, mari kita lihat dari perspektif yang berbeda. Secara neurobiologis, yang Anda rasakan mungkin bukan masalah spiritualitas, melainkan mental fatigue, kelelahan mental sistemik yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur siang. Tubuh Anda mungkin sedang beristirahat, namun secara kognitif, ada beban emosional yang belum selesai diproses oleh sistem saraf Anda. Di video ini, kita akan melakukan tes sehat mental untuk membedah 5 tanda bahwa batin Anda sedang mengalami kelelahan emosional di tengah bulan Ramadan. Jika Anda merasakan tanda-tanda ini, itu bukan berarti Anda lemah. Itu adalah sinyal objektif bahwa sistem mental Anda sedang membutuhkan pemulihan. Mari kita mulai deteksi mandiri Anda dengan jujur. Tanda pertama, kelelahan kognitif yang persisten. Anda tetap merasa lelah secara sistemik meskipun sudah tidur 8 jam atau beristirahat secara fisik. Bayangkan otak Anda seperti sebuah komputer yang membuka terlalu banyak aplikasi di latar belakang. Meskipun Anda tidak sedang menggunakannya secara aktif, daya baterainya tetap terkuras habis karena proses yang terus berjalan di balik layar. Tanda kedua, penurunan fungsi kendali emosi. Saat mental lelah, fungsi executive function di otak depan yang memengaruhi kontrol emosi cenderung menurun. Itulah sebabnya di masa tertentu, seperti saat menunggu waktu berbuka, kita merasa jauh lebih mudah tersinggung atau kehilangan kesabaran terhadap hal-hal kecil. Tanda ketiga, munculnya compassion fatigue. Anda merasa mati rasa atau kehilangan kapasitas untuk berempati kepada orang lain. Kelelahan ini membuat Anda merasa tidak lagi memiliki sisa energi untuk peduli, bahkan pada orang-orang terdekat Anda. Tanda keempat, cognitive overload akibat stimulasi digital. Di era sekarang, kelelahan ini diperparah oleh kebiasaan scrolling media sosial yang membombardir otak dengan informasi tanpa henti. Jiwa Anda terus-menerus berada dalam mode siada dan sulit untuk benar-benar merasa tenang. Tanda kelima, instabilitas fisiologi saat beribadah. Anda merasa gelisah, detak jantung tidak stabil, atau napas terasa pendek saat mencoba khusyuk. Ini adalah tanda bahwa sistem saraf simpatik Anda masih mendominasi karena adanya residu stresor yang belum divalidasi. Mengapa kegelisahan ini bisa terjadi di saat yang paling suci sekalipun? Mari kita gunakan kacamata sains jiwa melalui model dual continuum. Konsep ini menjelaskan bahwa kesehatan jiwa dan gangguan jiwa berada di jalur yang berbeda dan independen. Artinya, seseorang dapat memiliki kesehatan jiwa yang optimal meskipun ia sedang mengalami masalah kejiwaan atau trauma. Memiliki masalah mental bukan berarti Anda rusak. Anda bisa saja sedang berjuang di jalur luka psikologis, namun di saat yang sama tetap membangun fungsi kesehatan jiwa yang baik di aspek spiritual. Ingatlah fakta biologis ini. Otak manusia mengonsumsi sekitar 20% energi biologis tubuh hanya untuk memproses data emosional. Menahan emosi seperti kemarahan, kekecewaan, atau kesedihan agar tidak meledak membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar. Jadi, berhentilah membandingkan kapasitas energi Anda dengan orang lain. Kelelahan mental adalah kondisi biologis yang nyata, dan ia bisa dipulihkan secara bertahap. Langkah awal pemulihan bukanlah dengan memaksakan diri untuk kuat, melainkan dengan validasi objektif. Akuilah bahwa saat ini Anda memang sedang tidak baik-baik saja. Gunakan waktu tenang di bulan Ramadan, seperti saat jeda puasa atau waktu hening setelah sahur, untuk melakukan teknik brain dump. Pindahkan semua isi kepala Anda ke dalam tulisan, tanpa sensor dan tanpa penilaian moral. Pikiran sering terasa kacau bukan karena terlalu banyak masalah, melainkan karena terlalu banyak hal yang belum diberi ruang untuk keluar. Dengan melakukan ini, Anda sedang mengosongkan beban working memory, memori jangka pendek Anda yang sudah penuh sesak. Selain itu, pahami konsep healing without closure. Anda bisa pulih meski tanpa harus menunggu permintaan maaf dari orang lain atau akhir cerita yang sempurna. Ini adalah bentuk regulasi emosi tingkat lanjut, di mana Anda fokus sepenuhnya pada hal-hal yang berada di bawah kendali Anda, napas Anda, dan respons Anda terhadap kenyataan saat ini. Kesehatan jiwa bukan tentang menjadi sempurna atau selalu stabil, melainkan tentang kapasitas kita untuk mengelola realitas secara adaptif. Jangan biarkan kelelahan ini membuat Anda merasa gagal secara spiritual atau merasa bersalah. Keberanian Anda untuk tetap bertahan dan mencoba memahami diri sendiri adalah bukti dari resiliensi yang luar biasa.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merawat jiwa Anda di kanal Healing Jiwa Santai. Jika analisis berbasis sains membantu Anda merasa lebih tenang, silahkan bagikan di kolom komentar. Apa beban mental terbesar yang ingin Anda lepaskan melalui teknik brain dump hari ini? Jaga jiwa dan puasaanmu ya!